Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, maka manusia tersebutlah manusia yang terbaik. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rangka meneruskan pengajian kita, di mana kali ini kita akan membicarakan tentang kecintaan Rasulullah dan juga kegundahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang manakala seseorang itu mau mati meninggalkan dunia ini, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tempat yang bakal ditempati oleh si mati itu sendiri. Kalau si mati itu memang ahli syurga, nak mati itu ditunjukkan kepada dia syurga tersebut. Demikian sebaliknya, kalau yang mati itu orang yang bukan saleh, orang yang maksiat, orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu dia mau meninggal dunia itu Allah tunjukkan tempatnya, yakni neraka, wal iyazbillah. Nah, maka kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi merasakan kecintaan terhadap umatnya, dan juga pada masa yang sama merasa kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Maka pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam meminta kepada malaikat Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka yang bakal dimasuki oleh sesiapa saja. Maknanya Rasulullah minta kepada Jibril, sesiapa saja yang memasuki pintu-pintu neraka itu. Disebabkan neraka itu banyak pintunya, dan tentu sekali setiap pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang berhak masuk pintu itu. Artinya bukanlah satu pintu itu dimasuki oleh semua orang, enggak, melainkan ikut golongan masing-masing. Sebagaimana neraka itu sendiri ada mempunyai nama-nama pintu tersendiri. Nah, malaikat Jibril alaihissalam memenuhi permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni siapa-siapa saja tadi yang bakal memasuki pintu-pintu neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sebut dengan neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ada neraka itu namanya neraka hawiyah. Kata Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya neraka hawiyah itu pintunya dimasuki oleh mereka yang munafiqin, yakni orang-orang munafik. Jadi jelas ya, bahwa orang-orang munafik nanti dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka melalui pintu hawiyah atau neraka hawiyah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah berfirman, apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam yajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah atau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling bawah, asfal, yang paling bawah sekali, dan tidak ada seorang pun yang boleh memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi ini jelas bahwa hawiyah ini akan dimasuki oleh mereka yang tergolong dalam golongan orang-orang munafiqin. Lalu yang kedua, amnan jahim, narul jahim. Ini siapa yang memasukinya? Kata Jibril, ya Muhammad, ini akan dimasuki oleh mereka-mereka yang musyrikin, yakni mereka yang melakukan kerja-kerja syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat dahsyat. Maka ditempatkan mereka nanti di dalam neraka yang namanya jahim. Kemudian lagi apa yang ketiga? Yang ketiga namanya saqar. Saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar dalam Al-Quran? Nah, neraka saqar khusus dimasuki oleh namanya sabiin. Sabiin ini siapa?
Sabi'in ini orang-orang yang penyembah api. Atau kata lain, mereka menyembah api dan menyembah pokok dan menyembah batu dan sebagainya. Selain penyembah Allah. Ini sabi'in. Bil khususnya mereka tadi menyembah api. Nah, ini neraka saqar. Kemudian yang keempat namanya laza. Fa anzartukum naran talazza. Ada neraka talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Nah, ini siapa yang menempatinya nih? Atau siapa yang dimasuki oleh Allah, dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam ini? Kata Jibril, ini adalah tempat atau pintu yang bakal dimasuki oleh iblis alaihimul la'nah beserta pengikut-pengikutnya. Justru Allah kasih warning, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tatkala Allah Ta'ala suruh sujud, maka sujudlah Adam terkecuali iblis, aba wastakbara. Jadi orang-orang yang enggan, tak mau sujud tunduk kepada Allah, ini dia. Aba wastakbara, enggan, kemudian istakbara, takabur. Ini adalah sama dengan iblis. Jadi orang takabur ni, dia akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala bersama neraka, di dalam neraka bersama iblis. Aba wastakbara. Nah, fa'anzartukum naran talazza, kata Allah, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Jadi neraka talazza ini adalah neraka yang apinya bernyala-nyala. Kita hanya boleh membicarakan menyala-nyala, tapi bernyala itu seperti apa tak boleh terbayang. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tak pernah dilihat oleh mata sesiapa dan tak pernah didengar oleh telinga sesiapa. Hanya kita boleh memahamkan setakat kita paham. Fa'anzartukum naran talazza, kata Allah, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka saja. Maknanya orang celaka itulah tempatnya laza. Nah, kemudian yang kelima ada namanya hutamah, narul hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Neraka yang apinya menjulang-julang. Ini tempatnya siapa? Ini adalah ditempati oleh orang-orang Yahudi dan yang seumpamanya. Ya. Sebab Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh, mengikut, meniru suatu kaum itu, maka dia akan bersama dengan kaum itu. Jadi kalau sesiapa yang mencontoh orang Yahudi, perbuatan-perbuatan Yahudi, ya, maka dia juga ikut sama dalam hutamah ini. Jadi bukan hanya Yahudi, tapi juga yang menyerupai atau yang menyamai atau yang meniru-niru orang-orang Yahudi. Itu tempatnya hutamah. Kemudian ada namanya sa'ir, ashabus sa'ir. Neraka sa'ir ini untuk siapa? Ini adalah orang kafirin, mereka yang kafir. Kafir artinya apa? Kafir jangan kita bayangkan, kafir, oh dia kafir, itu orang kafir, aku bukan kafir, aku Islam. Tapi dia perbuatannya sama dengan si kafir itu juga. Ini juga sama. Kadang-kadang kita ada perasaan macam itu. Kalau sebut kafir, oh bukan kita, kafir Pak. Padahal dia pun sama macam tadi. Kata Nabi apa? Man tasabbaha biqaumin tadi. Nah, jadi jangan kita berfikirkan asal sebut dengan lain daripada kita rasa kita selamat. Contoh adalah sebut aja kafir, konon-kononnya itu kita terlepas. Sebab kononnya aku bukan kafir. Padahal nama dia saja bukan kafir, tapi perbuatannya na'udzubillah min dzalik lebih dahsyat daripada orang kafir itu. Kemudian baginda bertanya pula, bagaimana dengan pintu yang ketujuh? Nah, waktu ini para hadirin, Malaikat Jibril agak-agak ragu untuk nak menyebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni siapakah yang bakal memasuki neraka yang ketujuh ini. Nah, tetapi dalam keadaan malaikat Jibril
istilahnya tidak sampai hati nak menyampaikan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap mendesak, ya Jibril, akhbirni, beritahu aku ya Jibril, siapa? Maka dengan perasaan berat hati, malaikat Jibril alaihissalam menjawab bahwa sesungguhnya yang ketujuh, pintu neraka yang ketujuh itu bakal dimasuki oleh umatmu ya Muhammad, yang berdosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah. Saya ulangi, kata Jibril, ya Muhammad, neraka yang ketujuh itu adalah bakal dimasuki oleh umatmu, yang mana umatmu itu melakukan dosa besar tetapi dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah membukakan peluang-peluang untuk bertobat kepada dia. Ya, sebagaimana kata Nabi, kalau seseorang itu melakukan dosa pada siang harinya, Allah bukakan pintu taubat pada malam harinya. Kalau dia melaksanakan dosa itu pada malam hari, Allah membukakan pintu taubat itu pada siang harinya. Tapi maknanya apa? Pintu taubat itu terbuka kepada seluruh umat manusia. Tapi kita tidak menghiraukan dan tidak menghiraukan dan juga mengabaikannya. Malah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughrghir. Sesungguhnya kata Nabi, Allah itu menerima taubat seseorang hambanya sebelum dalam keadaan ghargharah. Nah, inilah tadi kita sebutkan bahwa pintu taubat itu terbuka siang malam, pagi petang kepada kita. Malah lagi Allah menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian, kata Allah, kepada keampunan Allah Tuhan kalian. Allah sendiri mengatakan wasari'u. Pintu taubat itu dibuka dan Allah kata segera. Tapi yang punya diri masih lagi tidak menghiraukan. Apalagi Allah sebut wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Tetapi kita juga tidak lagi menghiraukan. Lalu matilah dia dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah. Bukan tidak sempat bertobat, jangan kata tak sempat. Sebab Allah bukakan tadi pintu taubat, masa bertobat seluas-luasnya. Jadi kadang-kadang kita bilang, tak sempat dia bertobat. Tak sempat bertobat, kata Allah, kamu buat malam, aku bukakan pintu taubat siang. Kamu buat dosa itu siang, aku buka pintu taubat malam. Lalu mengatakan tidak sempat. Jangan. Melainkan tidak mau, tidak peduli. Malah na'udzubillah min dzalik. Ada pula yang bangga berbuat dosa itu. Bangga berbuat dosa, bayangkan. Bukan malu. Kadang-kadang kita yang melihatnya pula malu. Tapi yang melakukannya bangga. Jadi wajar juga ini dimasukkan ke dalam neraka yang ketujuh ini. Ya. Nah, bagaimana respon Nabi SAW mendengar jawaban daripada malaikat Jibril alaihissalam? Subhanallah, mendengar jawaban daripada malaikat Jibril tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam langsung pingsan. Bayangkan para hadirin sekalian, yang saya katakan dari awal tadi, karena kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Cintanya Rasulullah kepada umat ini, ya, Rasulullah tidak mau umat ini tersentuh api neraka sedikit pun. Begitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ini adalah umatnya, tapi Nabi yang pingsan. Mendengar apa yang dikatakan malaikat Jibril ni, Nabi yang pingsan. Tapi umat Muhammad tidur, relax aja, one corner. Macam tak ada hal aja. Nah, jadi makanya ada kita katakan cinta Rasulullah. Sampai di mana cinta kita kepada Rasulullah kalau dibandingkan dengan cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umat? Maaf, barangkali tak ada sehabuk pun arti cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Ya, cinta kita kepada Rasulullah mungkin hanya ucapan kata-kata. Habibullah,
Rasulullah, ya, tapi tak berkesan dalam tindakan, ya, tidak berbekas pada perkataan. Dia lalu di mulut bagaikan air meluncur di atas daun keladi, tak berbekas. Saudara-saudara sekalian, bayangkan, pingsan Rasulullah mendengar bahwa umatnya ada masuk dalam neraka. Itu yang menyebabkan Nabi pingsan. Yang Nabi ini tidak sangka, malah tidak mau sama sekali umatnya masuk ke dalam neraka. Tahu-tahunya disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa pintu yang ketujuh atau neraka yang ketujuh itu dengan suara tersendat-sendat malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, ianya adalah dimasuki oleh umatmu ya Muhammad, di mana mereka mati tidak bertaubat, dalam keadaan berdosa atau dalam keadaan melakukan dosa besar. Nah, lalu baginda tadi pingsan. Jibril alaihissalam meletakkan kepala baginda sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam sadar semula. Lama Rasulullah pingsan di pangkuan malaikat Jibril alaihissalam. Sehinggalah tadi Rasulullah sadar kembali, nah, dan berkata dalam keadaan baru baru sembuh daripada pingsan tadi, dalam keadaan suara yang terpetah-petah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan kesedihanku ya Jibril. Apakah ada dari kalangan umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Maknanya rupa-rupanya ya Jibril, ada juga di kalangan umatku yang masuk neraka. Padahal inilah yang kata Rasulullah, yang aku mohon jangan ada satu pun umatku yang masuk neraka itu ya Jibril. Sebagaimana kisah sebutkan, sewaktu Nabi SAW pernah tidak mendapat makanan, ya, tidak mendapat makanan, sebab waktu itu orang-orang kafir Quraisy telah membaikot Nabi SAW dan juga orang yang pengikutnya, khususnya Bani Hashim, yang tidak boleh memberikan makanan kepada Muhammad beserta pengikutnya, dan juga tidak boleh menjual, usahakan mengasih, menjual pun tak boleh. Mereka mengadakan satu undang-undang, barang siapa yang kedapatan memberi atau menjual bahan makanan kepada Muhammad akan dijatuhi hukuman bunuh. Oleh karena itu Nabi bukan sehari dua hari, berbulan-bulan Nabi SAW tidak dapat makanan. Itu kisah menyebutkan ada pernah satu ketika Nabi pernah meletakkan batu di perutnya. Ya, itu nanti kita akan sebutkan kisah di mana satu ketika Rasulullah pernah mengimami salat, makmum yang di belakang Nabi mendengar bunyi batu kering. Rupanya di pinggang Nabi itu ada batu yang diletakkan oleh Rasulullah karena kelaparan, tidak ada makanan. Nah, perhatian sekalian, dalam suasana Nabi Muhammad SAW sudah lama tidak mencicipi makanan, dalam keadaan yang lapar sedemikian, ya, bayangkan saja kita puasa 12 jam sudah meringkuk kita. Nah, Nabi berbulan-bulan, ya. Lalu keadaan Nabi ini diketahui oleh para malaikat, termasuk malaikat yang mensuplai makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ini menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan makanan kepada Nabi. Maka malaikat ini menjumpai Nabi, ya, menyerupai manusia, sembari malaikat ini menawarkan jasa, ya Muhammad, engkau mau makan apa? Sebut aja Muhammad, aku akan bersedia memberikan makanan yang kamu mau. Saudara-saudaraku sekalian, coba kita bayangkan ya, kita sudah tak menyentuh makanan sekian lama, tahu-tahu ada orang yang nak memberi kita makanan. Agak-agak macam mana sifat kita? Bagaimana keadaan kita waktu itu? Itu boleh saudara-saudaraku bayangkan sendiri ya, bayangkan sendiri. Mungkin saya dapat contohkan sedikit. Kalau kita sudah tak selama lama, sudah 3 hari tak minum, ya, tak ada air, atau ada air tapi kita tak dapat membelinya, ya, sebab tadi tak dibenarkan umpamanya. Tahu-tahu ada orang nak beri kita minuman 1 gelas. Bagaimana kita waktu itu? Bayangkan. Dibandingkan dengan apa yang
dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tadi menggelabah mendengar tawaran malaikat ini dengan tawaran makanan tersebut Nabi menggelabah? Atau Nabi tak karu-karuan? Subhanallah. Waktu itu para hadirin Rasulullah menjawab apa? Apa kata Nabi? Menjawab tawaran malaikat ini, malaikat yang mensuplai makanan ini. Kata Rasulullah, apa juga makanan yang kamu beri kepada aku, berilah. Apa juga makan yang kamu nak sediakan untuk aku, sediakanlah. Tetapi kata Nabi, itu semua bukan merupakan berita gembira kepada aku. Subhanallah. Bukan merupakan berita gembira. Biasanya kalau orang lapar, mendengar makanan kan gembira. Tapi kata Nabi, itu bukan merupakan satu berita gembira kepada aku. Artinya kata Nabi, aku belum pernah lagi merasa gembira. Aku belum pernah lagi merasa bahagia. Selagi mana kata Rasulullah aku mendengar ada satu saja umatku yang masuk neraka, selagi itu aku tak pernah bahagia. Saudara-saudaraku sekalian, perut lapar, makanan yang ditawarkan, tapi jawaban Nabi lain. Tidaklah gembira dengan makanan yang nak diberi, tidak gembira dengan makanan yang nak disediakan, tetap sedih kata Rasulullah. Selagi mana? Selagi mana kata Nabi aku dengar satu aja ada di kalangan umatku yang masuk neraka. Selagi aku dengar itu kata Rasulullah, selagi itu aku tidak pernah gembira. Ibaratkan lapar, aku tak pedulikan lapar itu. Yang aku pedulikan adalah umatku. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tadi mendengar berita tadi pingsan. Ya. Nah, sebab kata Rasulullah, aku tidak menyangka ya, ada di kalangan umatku yang masuk neraka itu, yang selama hari ini aku tidak membayangkan dan tidak kumaukan itu kata Rasulullah. Nah, perhatian sekalian, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menangis lagi. Tadi pingsan, sekarang menangis. Yang ditangisi Nabi ini bukan menangisi dirinya, menangisi umatnya. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita menangisi nasib diri kita? Pernahkah kita pingsan ya, mendengar bagaimana neraka itu? Sebagaimana Utsman bin Affan mendengar kematian dia pingsan. Padahal ini ahli syurga. Nah, pernahkah kita menangis diri kita? Pernahkah kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menangis, pingsan ya. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, dan Nabi tidak keluar lagi kecuali untuk salat aja. Menangis dari Nabi masuk ke rumah ya. Dan Nabi tak keluar terkecuali masuk waktu salat, mengimamkan salat, kemudian masuk balik. Artinya apa? Nabi terus merudung, memikirkan nasib umat. Ada juga umatku yang masuk neraka. Seolah-olah para hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi gagal. Nabi merasakan dirinya gagal mendidik umat. Ya. Merasa gagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pula tidak merasa gagal, merasa menjadi umat Muhammad yang berdosa. Justru betapa zalimnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang, malam, pagi, petang, hidup, mati memikirkan kita sebagai umat. Tapi kita tidak pernah terlintas di hati kita memikirkan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri. Usahakan nak memikirkan anak istri diri sendiri pun tak terfikir. Allahu Akbar. Mau kemana kita? Mau jadi apa kita? Nabi tak keluar lagi terkait untuk salat. Sejak kejadian itu katanya baginda tidak berbicara dengan sesiapa pun selama berapa hari. Ya. Kenapa Nabi tak berbicara?
Ya tentu saja sebagai seorang Nabi tadi yang saya katakan beliau merasa dirinya gagal, malu, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti aku nak tunjukkan wajah aku di hadapan Allah? Disebabkan karinah umatku yang kununnya umat Muhammad ni kun terbaik, kuntum khaira ummah. Bagaimana Nabi nak mempertahankan itu? Yani Allah telah menyebutkan bahawa umat Muhammad lah umat yang paling terbaik. Dicantumkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya diketahui oleh seluruh makhluk Allah bahawa kununnya umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Tapi kenyataannya demikian. Maka pantas Nabi merasa gagal, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari akhirat, tatkala Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi menundukkan wajahnya. Kenapa? Karena Nabi malu bertatap dengan Allah. Melainkan tatkala Allah ketika itu berfirman, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Ya Muhammad, angkat kepalamu. Barulah ketika itu Nabi mengangkatkan kepalanya. Dan ketika itu Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ma turidu?" Apa yang kau maukan? Apa yang kau maukan daripada aku ya Muhammad? Kata Allah. Ketika itu Nabi berkata dengan keadaan tersipu-sipu, dengan suara yang terpetah-petah. Nabi minta, "Ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab." Yang ku minta hanya selamatkan umatku ya Rab, selamatkan umatku. Nabi tidak sebut selamatkan istriku, selamatkan anakku, melainkan selamatkan umatku. Ummati ya Rab, ummati ya Rab. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada umat. Maka sebut yasfa'u indahu illa biizni. Sesungguhnya syafaat pertolongan itu di sisi Allah, tapi Allah izinkan kepada Nabi untuk memberikan kepada umat. Disitulah Nabi menggunakan fasilitas memberikan syafaat, itu pun syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama perlu saya sampaikan di sini, jangan kita bayangkan, oh ada syafaat Muhammad, kalau gitu pun ada peluang untuk lepas. Nah, ini kadang-kadang salah pikir juga. Salah pikir atau salah paham. Ya. Atau sebut istilah ini orang gagal paham ini. Mentang-mentang dengan syafaat selamat. Saudara-saudara sekalian, walaupun syafaat Nabi Muhammad itu ada, wajib kita mengimaninya, tapi pada masa yang sama juga kita harus memahami tidak semua syafaat Nabi itu dapat oleh umat. Maknanya dapatlah mana yang dapat. Kalau boleh saya contohkan begini teman-teman ya. Kalau kita menggenggam segenggam jagung, jagung, lalu kita tebarkan kepada burung-burung merpati yang ada itu, kita tebar. Nah, apakah semua burung-burung merpati itu dapat jagung yang kita tebarkan? Begitulah syafaat, tidak semua dapat. Artinya, dapatlah bagi siapa yang layak dapat, dan juga tidak dapat bagi siapa yang tidak layak mendapatinya. Para hadirin sekalian, Nabi tidak berbicara tadi. Kenapa? Tadi Nabi merasa malu kepada Allah. Yang kedua, Nabi tak berbicara sebab Nabi ini merasa yang beliau tadi istilahnya gagal dalam mendidik umat. Macam kita juga tuan-tuan, kita kunung-kunungnya terkenal, orang yang hebat, orang yang pandai, ya. Tahu-tahu anak kita yang paling bodoh, malu enggak? Memang dasar lu tak malu. Kita seorang, na'udzubillah min dzalik lah, kunung-kunungnya kita ni orang yang apa? Orang yang penegak hukum. Tahu-tahunya anak-anak kita yang melanggar hukum. Malu tak? Kalau tak malu, memang dasar lu tak malu lah itu. Begitulah kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda tadi sejak kejadian tadi itu masuk ke rumah tak keluar melainkan waktu salat saja, kemudian tak berbicara, tak bercakap dengan sesiapa beberapa hari. Dan ketika salat baginda menangis, terus menangis, terus menangis. Dalam salat Nabi menangis, minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Di mana-mana saya sering berkata, jika seseorang itu atau kita terjebak dengan dosa itu perkara yang wajar. Tidak ada manusia kita yang maksum. Jadi kalau kita berdosa, wajar.
Kenapa wajar? Allah Ta'ala maklum, justru itu ada pintu taubat, ada maghfirah, membuktikan bahwa kita ini wajar dalam melakukan dosa itu. Nah, yang tak wajarnya apa? Yang tak wajarnya tidak mau bertobat, tidak mau minta ampun kepada Allah. Itu yang tak wajar, itu yang kurang ajar itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, ya wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melakukan kezaliman demi kezaliman, asrafu ala anfusihim, melampaui batas, ya apa boleh buat, sudah dibuat, ya kalau sudah buat apa boleh buat, cuman yang belum buat jangan buat. Wala taqnatu min rahmatillah, bagi yang sudah berbuat jangan putus asa daripada rahmat Allah. Pahamkan, sebesar apapun dosa kita, pastikan keampunan Allah itu lebih besar, ya. Oleh karena itu, wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya dia, ini perhatikan kalau kita baca Quran, innahu, huwa lagi. Innahu, sesungguhnya dia ya Allah, huwal ghafur rahim, dia yang maha pengampun dan maha penyayang. Maha pengampun, maha penyayang. Maka oleh karena itu, jangan sampai saya katakan tadi, kita mati tidak bertobat, bukan tidak sempat ya. Jangan mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan alasan, oh tidak sempat bertobat kepada Allah. Ini lagi satu pembohongan lagi. Sudah Allah bukakan pintu tobat, masa bertobat tapi tak tobat, lalu tak sempat. Memang dasar pembohong ini orang. Jadi kita mohon kepada Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pengampunan. Tapi ingat, manakala kita minta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan Allah akan memenuhi permintaan mereka yang meminta. Ingat tuh, yang meminta. Bermakna kita perlu berdoa. Jangan pula Allah Maha Pengampun apa? Allah Maha Pengampun. Ya, tapi apakah kamu minta ampun? Kalau tidak, ya tidak. Sebab kata Allah, bagi mereka yang meminta. Maka disebut astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Asal kata astaghfirullah itu apa? Ghafara. Kemudian tambah alif dengan sin, istighfar, makanya meminta di situ maknanya. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah itu pastinya Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi mereka yang mohon ampun dan bagi mereka yang mengharapkan kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikian saudara-saudara sekalian perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Dan ingat, dari Allah kita datang dan kepada Allah itu juga kita akan pulang. Semoga kepulangan kita ke pangkuan Allah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.